Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dawuh bahwa innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yakbalu illa thayyiba, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersih, kecuali yang baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sahabat, betapa kita penting untuk memperhatikan hadis ini. Bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia adalah zat yang maha bersih, maka yang diterima yang bersih-bersih saja, yang baik-baik saja. Terkait hal ini para ulama menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya hati kita tulus, hati kita ikhlas, bersih, tidak ada niatan lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Syekh At-Tamimi. Suatu hari ia ingin menjahitkan baju ke tukang penjahit. Ia punya kain, lalu dibawa kepada tukang jahit itu, dijadikan baju. Harganya berapa? Sekian, begitu setuju. Setelah beberapa hari jadi, diambil oleh Syekh At-Tamimi, dicoba dan dia senang baju itu, lalu dibawa pulang. Beberapa kali dipakai baju itu. Setelah beberapa kali dipakai, keadaan ekonomi keluarga ternyata sedang tidak baik-baik saja. Ia mencari sesuatu yang mesti bisa dijual di rumahnya itu untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Dicari-cari tidak ketemu, kecuali yang pantas untuk dijual ya bajunya yang baru dijahit itu, yang baru dipakai beberapa kali itu. Lalu baju yang masih baru dijahit itu lalu dibawa ke pasar untuk dijual, nanti uangnya untuk beli gandum, lauk dan sebagainya untuk makan keluarga. Di pasar baju itu ditawarkan kepada orang-orang. Ini saya punya baju yang masih baru, beberapa kali dipakai. Siapa yang mau beli gitu. Apa yang dilakukan oleh Syekh At-Tamimi ini dilihat oleh seorang yang kaya, yang uangnya banyak, lalu mendekati Syekh At-Tamimi. Wahai Syekh, aku berminat untuk membeli bajumu itu. Lalu dibelilah dengan harga yang lumayan bagus. Tentu saja Syekh At-Tamimi senang sekali, lalu ia beli belanja gandum di pasar itu, lauk dibawa pulang untuk keluarganya. Senang sekali. Besoknya si orang kaya yang membeli baju itu datang lagi kepada dia. Syekh, ini bajunya aku kembalikan, yang kemarin aku beli. Loh, lah kenapa? Syekh At-Tamimi bertanya. Itu di dalamnya itu ada jahitan yang cacat, saya tidak suka, maka saya kembalikan. Syekh At-Tamimi diam sejenak, lalu ia menangis terkuku-kuku. Ia menangis benar-benar menangis mendapati keadaan itu, peristiwa itu. Maka si orang kaya ini segera berkata, wahai Syekh, jangan engkau menangis. Aku mengembalikan baju ini bukan untuk uangnya yang kemarin sudah aku belikan untuk minta lagi, enggak. Aku hanya karena tidak cocok dengan jahitannya, aku kembalikan. Uangnya itu sudah menjadi milikmu, karena itu sudah aku beli. Maka aku enggak cocok saja sama jahitannya, aku kembalikan baju ini. Syekh At-Tamimi lalu berkata, aku menangis bukan karena khawatir engkau minta kembali uangmu, bukan. Aku menangis ini karena tiba-tiba aku membayangkan, ini baju saja di dunia, engkau tidak cocok, engkau kembalikan. Bagaimana nanti amalku di akhirat kelak? Ketika aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata di tengahnya, di dalamnya ada yang cacat, lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dunia mungkin ketika dikembalikan aku bisa berbuat amal lagi yang lain. Tapi kalau sudah di akhirat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin aku bisa balik ke dunia untuk memperbaiki amalku yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mendengar jawabannya itu, orang kaya itu ikut menangis karena ia juga membayangkan bagaimana nanti amalnya kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada yang cacat di dalamnya. Di antara yang membuat dikatakan amal cacat itu karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita agar beramal yang baik, yang tulus, agar kita menjadi umat yang amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang dahulu pernah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan akan menimpa kalian, melebihi khawatirnya aku terhadap fitnah Dajjal. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Nabi? Nabi menjawab, yakni syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Seperti apa syirik khafi itu? Yakni ketika ada seseorang yang melakukan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena menyadari ada orang lain yang memperhatikannya, lalu ia memperbagus bacaannya, lalu ia memperbagus sholatnya. Orang yang demikian telah melakukan syirik khafi, sembunyi, syiriknya tersembunyi. Tapi yang namanya sembunyi, kecil, namanya juga syirik, tentu berbahaya. Oleh karena itu, mestinya amal ibadah tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Inilah pentingnya kita untuk memperhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.